menjabat atau di bawahannya 200 orang, kecuali nanti di akhirat tangannya dibelenggu ke belakang. Nah, tidak akan terlepas daripada tuntutan daripada neraka, kecuali adil di dalam menghukum 200 orang tadi. Jadi pembakal kalau seandainya di sini berapa ratus? Sudah 200 lah. Nah, apalagi Pak Camat, ya, apalagi gubernur, ya, bupati. Alhamdulillah ada banyak yang minat. Ya, alhamdulillah banyak yang minat. Terima kasih banyak, ya. Dan yang yang mendapatkan coblosan, insya Allah mencoblos dengan guring duluan, yang nyaman malam-malamnya, ya. Setelah malam nyaman guring, jangan begadang, biar nyoblosnya kada salah, ya. Kada salah nyoblosnya nanti orang-orang yang kada soleh, orang-orang yang kada tepat di dalam urusan agama, nanti bahaya. Bukan bahaya, bahaya karena apa? Ini urusan sangat penting juga. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, lailan, berangkatnya kapan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Di malam hari. Malam itu adalah istimewa, harus kita menghidupkannya walaupun setumat. Setengah jam sebelum subuh lah ulun dan pian bangun dari guringnya, mendengarkan adzan subuh. Ayam berkokok, kita tandingi berkokoknya ayam. Jangan sampai ayam bangun dari guringnya, pian masih mengorok, pian masih guring, selimutnya malah didobel, ya, diguringkan lagi dirinya. Nah, ini kalah dengan ayam, ya, kalah dengan orang-orang yang semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidupkan yang namanya tahajud. Mari kita hidupkan yang namanya bangun malam, karena itu da'bus solihina min qablikum, sabda Nabi Muhammad SAW, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Umat-umat bahari yang soleh-soleh itu semuanya tahajud, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. La tuqamul wilayah liwali illa billail. Tidak ada orang yang dilantik menjadi wali siang hari, gak ada. Ya, kada ada wali yang dilantik oleh Allah menjadi wali siang hari, itu kada ada. Pasti dilantiknya di malam hari. Kalau pian malam harinya seberataan guring lalu mengaku jadi wali, namanya wali murid, ya, atau wali kelas, atau wali santri, bukan wali Allah. Dipastikan begitu. Jadi kalau ngaku-ngaku wali tapi bangunnya sampai subuh kada bangun, namanya wali murid, kada wali Allah. Jadi orang itu dilantik menjadi wali di malam hari, kada ada di siang hari. Ini istimewanya malam. Juga istimewa bagi pencuri, istimewa bagi perampok juga. Malam juga, kalau siang ketangkap. Ya, ulun kadang ngajari jelek lah, tapi memang kenyataan. Kalau orang itu mencuri atau merampok itu kebanyakan malam hari, lagi sunyi. Ya, maka dari itu min syarri ghasikin idza waqab, yang berlindung daripada kejahatan syarr, kejahatan idza waqab, jika seandainya langit sudah lelap, langit sudah gelap gulita, ya, jam 2, jam setengah 3, nah itu gelapnya malam, ya, sunyinya malam, itu kejahatan itu sangat empuk, sangat pas waktunya, juga kebaikan sangat pas juga. Anda bermunajat di saat itu, kontaknya kuat, sinyalnya itu kada ada lemotnya, kada ada lemahnya, sinyalnya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan dari mana? Dari Baitul Haram, yaitu Ka'bah, sampai ke Masjidil Aqsa, yang lagi sekarang ada pertempuran, ada peperangan antara Islam dengan non-Islam.
Maka dari itu kita doakan saudara-saudari kita yang di sana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuhnya dihancurkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya apa? Sekelilingnya Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Haram apakah kada berkah? Karena kada disebut di situ barokah. Minal Masjidil Haram kada disebut barokah. Lalu menyebut Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya apa? Sekelilingnya Masjidil Aqsa. Apakah Masjidil Haram kada berkah? Berkah. Maka dari itu karena sangat terkenalnya barokahnya Masjidil Haram tidak perlu disebut. Ya. Karena dalam ilmu usul fikih dikatakan tuwaddihul mutihat minal muskilat. Ya. Menjelaskan yang sudah jelas itu termasuk membingungkan. Melelahkan. Sudah jelas bahwa jeruk itu kecut, ya, apa namanya, limun, ya, apa namanya, limun, limau, ya, limau itu asam, ya, limau itu asam, wahai bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Sudah jelas asam, karena ada yang tidak asam, limau, ya, dijelaskan lagi, ya kan, ini termasuk membingungkan. Matahari itu terang benerang, sudah jelas terang benerang matahari. Maka dari itu menjelaskan sesuatu yang jelas itu membingungkan. Masjidil Haram, anak-anak yang halus TK atau SD kelas 2 tahu kalau Masjidil Haram itu barokah. Maka dari itu di dalam ayat tadi ini kada perlu dijelaskan bahwa Masjidil Haram barokah. 1 rakaat yang lakukan di Masjidil Haram seperti ibadah 100.000 rakaat di tempat lainnya. Ya. Pian 100.000 rakaat, kaki pian mencong ke samping, ya, langsung lutut ini ke kanan. 100.000 kawah gak pian beribadah 100.000? Kada kawah. Tapi kalau pian sholat di Masjidil Haram 1 rakaat saja itu seperti ibadah 100.000 rakaat serokaatnya. Bagaimana Anda ibadah di situ berrokaat-rokaat, baik wajib ataupun yang sunnah. Maka itu semoga kita diberi harta yang banyak, harta yang melimpah, yang barokah hingga kita bisa sampai ke Masjidil Haram. Baik itu bisa umroh ataupun haji, lalu pergi ke Madinah berziarah ke makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ke Madinah itu ziarah ke makamnya Nabi, bukan ke masjidnya. Artinya niatnya itu bukan untuk ke masjid. Ya, niat kedua itu. Kalau Anda pergi ke Madinah untuk ke masjid, Anda bungul. Ya, apa ngarannya bungul. Anda bungul. Ya. Jangan pergi ke Madinah ziarah, bid'ah. Ya. Ke masjid aja, katanya bubuan orang sekarang. Bubuan orang sekarang ini baru setumat pergi ke Saudi Arabia belajar sudah membid'ahkan segala macam. Ya, ini bid'ah, itu bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, hadro bid'ah, ya, seberapa bid'ah. Pian ini bid'ah, piannya ini bid'ah. Kada ada wajah seperti pian ini di zamannya Rasulullah. Ya. Wajah seperti pian ini yang suka membid'ah-bid'ahkan itu kada ada di zaman Rasulullah. Hatinya benci dengan para wali-wali, kada ada di zaman Rasulullah. Hati seberapa bersih. Para sahabat itu hatinya bersih-bersih. Kan bid'ah sidin. Punya hati benci dengan wali, punya hati benci dengan orang muslim, orang mukmin dikatakan kafir, orang mukmin dikatakan syirik dan lain sebagainya. Ini namanya kada ada orang semodel ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti orang semacam ini adalah bid'ah. Orangnya itu bid'ah. Ya. Hadirin wal hadirat sekalian, pahamlah ibu-ibu. Ulun ada 3 kalender di sini akan ulun kasih hadiah.
bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ulun yang ulun sampaikan dalam ceramah ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ya bapak-bapak ulun kasih 2 kalender, yang ibu-ibu 1 aja ya. Nah, atau ada lagi kalau ada lebih ulun kasih banyak di mobil. Kalau mau lainnya memiliki itu hanya 15.000 saja. 3 lembar 15.000, aslinya 50 70, ini turun harga. Untuk apa itu? Untuk pondok pesantren ulun. Jadi ulun lagi membeli tanah ya. Ini bukan harganya kalender ini, kalender 50.000 ini, jadi 15 ini. Kalau pian mau 15 juta ada masalah juga ya. Nah, obral karena apa? Sudah habis waktunya, kadaluarsa hampir sebulan. Jadi ulun murahkan sekali. Dan gambarnya wali-wali seberata, kecuali yang paling belakang wali murid ya. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kalau pian ke Madinah gara-gara ingin ke masjid bungul, kenapa Anda pindah dari Mekah Masjidil Haram yang 1 rakaatnya 100.000 ke Masjid Nabawi yang rakaatnya itu seperti ibadah 1000? Kalau 1 rakaat di Madinah pian lakukan dapat pahala berapa? 1000 rakaat. Lah di Mekah 100.000. Ulun ingin berangkat ke Madinah demi untuk iktikaf di Masjid Rasulullah, demi untuk sholat beberapa rakaat di Masjid Rasulullah. Salah bungul, pian pindah dari yang hebat, dari yang rakaatnya 100.000 pahalanya menuju ke 1000 bungul. Apa kada? Bungul, bodoh bujur. Itu yang diajarkan oleh mereka itu ya. Jangan pergi ke Madinah untuk ziarah, haram ya. Kalau ke Madinah pergi sholat aja. Ulun kalau mau sholat di Mekah aja ya, kada perlu ke Madinah. Tetapi di kota Madinah ada pemimpin para nabi, ada seseorang yang mana terkubur di situ, kuburannya itu lebih afdal. Tempat tanah yang mengelilingi jasadnya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada arasnya Allah, daripada kursi, daripada sidratil muntaha, daripada surga firdaus yang paling tinggi. Makamnya Rasulullah itu paling hebatnya tempat. Kalau ditanya apa tempat yang paling hebat di bumi dan di langit seberataan, alam bawah dalam alam atas, para ulama sepakat, kada ada yang berbeda pendapat bahwa makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah afdalul biqa. Apa afdalul biqa? Tempat yang paling afdal, nah, baik di dunia ataupun di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar apa? Rasulullah di Isra Mi'rajkan agar ditampakkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulun ingin menyampaikan 2 poin daripada keajaiban Isra Mi'raj. Ya, aslinya ulun ingin 5, tapi pian kada tahan insyaallah, dan ulun juga waktunya kada sempat. 2 aja, kalau mau seberataan nanti menyusul tahun depan insyaallah diundang lagi ulun ya insyaallah, amin. Jadi 2, yang pertama Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kenapa? Karena Sidin di tahun itu sedih sekali, dihibur oleh Allah. Nabi Muhammad ini kada boleh sedih ya, kada boleh merasa pilu. Rasulullah SAW di tahun ke-10 dari kenabiannya Sidin itu wafat istri beliau yang tercinta, dan beberapa hari berikutnya wafat pula pamannya Sidin, Abu Thalib. Jadi seminggu itu wafat 2 orang keluarganya.
yang mana dua-duanya ini adalah orang yang sangat membela perjuangannya Nabi Muhammad, orang yang punya jasa besar terhadap kita semua. Kita punya hutang dengan dua orang ini. Ya, siapa itu yang pertama? Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Ini Siti Aisyah, istri Nabi yang lain. Siti Aisyah itu istri Nabi yang lain, anaknya Sayyidina Abu Bakar, itu cemburu sekali dengan Siti Khadijah, padahal marunya ini sudah di kuburan. Jadi katanya Siti Aisyah, ulun ini banyak saingan, banyak madu, ya bukan madu-madu di botol itu, bukan, ya ini madu asli bujur. Kalau pian bawa ke rumah ini madu, ke rumah pian bisa piring terbang semuanya, ya panci-panci terbang, ya kenapa? Karena madu asli. Jadi yang jangan madu lah, istri pian di situ. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini Siti Aisyah paling cemburunya dengan istri-istri Nabi Muhammad yang lain, padahal yang lain masih hidup. Yang meninggal Siti Khadijah, tapi paling cemburu dengan yang meninggal ini. Katanya Siti Aisyah, ulun ini kada pernah melihat wajahnya Siti Khadijah, karena Sidin meninggal, ulun masih halus, masih bayi. Siti Aisyah masih bayi, masih kanak-kanak, jadi kada pernah melihat wajahnya Siti Khadijah. Sudah meninggal di alam kubur, dicemburui bujur-bujur. Aneh ini ya. Kalau sudah meninggal kan kada perlu cemburu. Kenapa? Karena tiap hari, tiap saat itu Rasulullah lidahnya memuji Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah ini cemburu. Khadijah terus. Ya. Maka dari itu katanya Siti Aisyah, wahai Rasulullah, cukuplah pian itu ada tamu temannya Siti Khadijah, disembelihkan kambing atau diberi kambing 5 ekor. Ada tamu temannya Siti Khadijah yang lain, diberi pakaian, diberi duit dan lain sebagainya. Kebiasaannya, kamu temannya Khadijah istriku ya? Iya. Oh, dikasih semuanya sudah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, pian ini sudah digantikan oleh gadis yang cantik, yang anum, dan itu yang sudah tua, sudah wafat. Sudah, tinggalkan pikiran ke Sidin. Ya, jangan mikir Sidin, sudah pikirkan ulun aja. Katanya tidak bisa digantikan dengan siapapun, wahai Aisyah. Tidak bisa digantikan itu. Khadijah itu membela ulun di saat orang kada ada yang membela ulun. Semuanya memusuhi ulun, Sidin yang mencintai ulun. Semuanya kada ada yang membantu, Sidin membantu sampai habis hartanya. Paling sugihnya orang di Mekah, hingga menjadi istrinya Rasulullah, menjadi paling miskinnya orang di Mekah. Bagaimana Anda bayangkan? Nomor satunya orang yang paling sugih di Mekah adalah Siti Khadijah. Lelakian-lelakian itu semuanya ngambil modal dari Sidin, ngambil modal semua lelakian di Mekah. Tetapi apa? Setelah menjadi suaminya Rasulullah, semua hartanya diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, diberikan sekian puluh juta satu orang, sekian hingga habis demi untuk membela agamanya Rasulullah SAW. Apakah Sidin menyesal waktu di dunia? Nah, habislah gara-gara suami ini. Ya, harta ulun habis, emas habis, seberataan habis. Apakah Sidin menyesal? Kada menyesal sama sekali. Sebelum beliau meninggal beberapa lama, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, ya Muhammad, itu istrimu lagi di dapur. Khadijah itu lagi di dapur, akan membawakan air atau minuman dan wadai kepada dia. Tapi malaikat Jibril kada berpandir bahasa Banjar lah, ya, bahasa Arab Sidin, ya kan? Pian ini akan didatangi oleh istrimu membawa minuman dan makanan. Kalau sudah nyampe ke tempatmu, katakan kepada Sidin, assalamu
yukri'uhas salam. Zat yang maha salam Allah itu menyampaikan salam kepada Sidin, menyampaikan salam, mengucapkan salam. Allah gudangnya keselamatan itu menyampaikan salam kepada Siti Khadijah, kabar gembira. Ala inna awliya Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu lahumul busyra. Mereka mendapatkan kabar gembira fil hayati dunya, waktu hidup di dunia, wa fil akhirah. Ini Siti Khadijah dapat kabar gembira di dunia dan di akhirat juga, termasuk rajanya wali dari bebinian. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga istri-istri kita yang di belakang, ibu-ibu, adik-adik semuanya bisa mencontoh kehidupannya Siti Khadijah. Ya, kehidupan yang agak sakit, bersabar. Jangan saling kepada suami. Tapi kalau suaminya malas-malasan, ya perlu ditegur. Ya, dinasihati, jangan dimarahi, disariki. Hadirin wal hadirat sekalian. Lalu yang kedua, katakan kepada Khadijah, Sidin akan mendapatkan gedung yang ganal di dalam surga Firdaus yang paling tinggi, yang mana atapnya dari intan berlian dan dindingnya dari emas dan perak. Tidak ada capek di situ, min qasobin la nasobin wala ta'ab. Tidak ada capek di situ. Yang kedua yang meninggal adalah pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini dirawat oleh Abu Thalib ini merawat Rasulullah mulai halusnya Rasulullah umur 10 tahun sampai dewasanya, sampai menjadi nabi. Tidak ada orang Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad bisa menyentuh badannya Rasulullah di masa hidupnya Abu Thalib. Kenapa? Sidin tokoh di kota Mekah, disegani oleh masyarakat Mekah. Apa? Mau nyentuh keponakan ulun? Hati-hati. Mereka ketakutan karena tokoh nomor 1 di Mekah. Ya, ini anak asuhannya Sidin. Jadi kadakawah menyentuh badannya Rasulullah orang-orang Mekah itu, Abu Jahal dan lain sebagainya di masa hidupnya Abu Thalib. Di saat Sidin meninggal, maka banyak ujian-ujian bertubi-tubi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ini meninggal di tahun ke-10 daripada kenabiannya Nabi Muhammad. Waktu itulah, di tahun itulah Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah demi untuk menghibur hatinya Sidin. Kita kalau mau hiburan ke Ancol contohnya, Jakarta lah. Biar pernah ke Jakarta? Belum? Ya, berapa biayanya? Kalau satu keluargaan bisa 20 karena naik pesawat kan? Pian berangkat bawa 20 juta, pulang-pulang habis 20 juta, garuk-garuk kepala. Ya, nah tambah capek lagi, hilang 20 juta. Ya, senang di situ, senang setumat, terhibur setumat, bercampur dengan kemaksiatan contohnya. Ya, banyak pemandangan-pemandangan yang tidak dihalalkan. Lalu pulang capek awak, berurut, ya, duit habis. Pulang tambah sedih, bukan tambah bahagia. Kalau ingin berekreasi, ingin berekreasi bujur-bujur, baca Al-Quran. Di situ ada cerita surga, di situ ada cerita neraka juga. Ya, di situ ada cerita Nabi Musa, cerita orang-orang soleh, Ashabul Kahfi, cerita para nabi-nabi dan lain sebagainya. Itu bisa terhibur hati kita, bujur-bujur, hati tentram dan bahagia. Kada ada ongkos yang keluar. Ya, kada ada ongkos yang keluar. Semoga kita dijadikan ahli Quran, ahli zikir, ahli sholawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada janji lawas. Ada janji lawas pernah dijanjikan oleh Allah kepada langit dan penduduknya. Apa poin yang kedua ini? Ada janji lawas
yang pernah Allah janjikan kepada langit dan penduduknya. Apa janji lawas itu? Yaitu tatkala Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan laporan atau keluhan dari para malaikat. Malaikat mengeluh kepada Allah. Mengeluh apa? Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, pian ini memberikan kenikmatan kepada bumi sangat nikmat, kenyamanan kepada bumi sangat nyaman. Nasib mujur untuk bumi kada dapat kepada penduduk langit. Apa itu nasib yang mujur untuk bumi? Mereka itu ditempati para nabi-nabi dan wali-wali dan ulama-ulama. Kalau mereka hidup, kaki-kaki mereka menginjak atasnya bumi. Mujur apa kada? Ada wali Syekh Abdul Qadir Jailani di planet Mars atau di langit pertama? Kada. Ya, ada wali Imam Ghazali tinggalnya di langit RT sekian RW sekian. Ya, kada. Semuanya tinggalnya para wali-wali, orang-orang soleh dan solihah di mana? Di permukaan bumi. Para nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tinggalnya di bumi, nyaman bujur. Nasibnya bumi ini. Dan juga kalau mereka wafat dikubur di perutnya bumi. Mana jatah kami ya Allah? Jatahnya langit ini mana? Nasibnya langit dari orang soleh ini mana? Nah, banyak orang soleh-soleh di sekitar kita, tapi kadang kita hilangi. Pengajiannya kadang kita hadiri. Ya, kalau sudah wafat baru ikut umpat sholat kifayahnya. Karena amplop kifayahnya gitu. Ya. Paham? Jadi yang ngarannya apa? Yang ngarannya guru-guru ini pian menghormatinya dengan apa? Menghormatinya dengan hadir pengajiannya. Itu penghormatan nomor satu. Ya. Sunyi pengajian itu kadang menghormati masyarakat itu. Kalau sudah orang guru hadir di suatu pengajian, meluangkan waktunya demi untuk masyarakat, ya berarti sidin sudah pemurah, sudah baik kepada masyarakat. Tapi apa? Tapi jarang yang menghadiran, berarti masyarakatnya yang kurang asem ya. Berarti masyarakatnya yang kurang sopan kepada guru tersebut, walaupun bersalaman, walaupun menghormati di depannya, tapi kalau kada pengajian, kada hadir, berarti kurang menghormati. Paling nomor satu menghormati guru adalah menghadiri pengajiannya, mendengarkan nasihatnya dan ilmu-ilmunya. Maka dari itu marilah kita pakai kesempatan baik kalau ada tuan-tuan guru di sekitar kita, khususnya yang paling dekat dengan kita, kita hadiri pengajiannya, karena itu adalah amalan yang baik sekali. Siapa yang menghadiri pengajian itu lebih baik daripada 1.000 rakaat sholat sunnah, lebih baik daripada menghadiri kifayah 1.000 kifayah, lebih baik daripada menghilangi orang yang garing 1.000 orang yang garing. Setumat aja 1 jam menghadiri pengajian, kayak siang hari ini ada maulidan, ada pengajiannya, itu lebih hebat daripada pian di rumah ibadah 1.000 rakaat berurut, pian 5 kali urut 1.000 rakaat ya, menyambangi orang sakit, menghilangi orang sakit, 1.000 orang sakit. Toko yang ganal, toko roti, toko wadai habis ya, karena pian menghilangi itu membawa apa-apa kan, bukan kosongan kada usah. Menghilangi orang sakit percuma aja ya. Wadai habis setokohan 1.000 yang dihilangi. Menghadiri orang yang meninggal dunia kifayah 1.000 pean mati setelah itu. Menghadiri 1.000 kifayah sehari ya, menghadiri sholat kifayah berapa? Sehari 1.000, setelahnya itu pian mati. Yang ke 1.001 ya, ke 1.001 kecapean, keuyuhan ya kan. Jadi hadir 1 jam 2 jam dengan para ulama, dengan tuan guru, itu lebih hebat daripada ibadah itu semuanya. Padahal semuanya itu hebat-hebat pahalanya
Hadirin wal hadirat sekalian, jadi yang nomor 2 ini, para penghuni langit cemburu dengan kenikmatan dunia, kenikmatan planet dunia ini, planet bumi ini. Maka Allah mengatakan kepada penduduk langit, wahai malaikat-malaikat, di suatu malam nanti, di suatu tanggal nanti, di suatu saat nanti, ulun akan mengundang seorang makhlukku, seorang yang terhebat di antara semuanya, yang teristimewa, yang tercinta di antara semuanya, yaitu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suatu malam akan menghilangi pian seberataan. Ya, dijanjikan oleh Allah semacam itu, dihadang oleh mereka. Tiap hari lewat, kapan itu Muhammad datang? Hari lewat lagi, kapan Muhammad datang? Ada di hati mereka Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya, sampai mendadak, kada ada janji, kada ada saruan yang menyaru, ya, kada ada WA disaru seberataan, ya, kada ada kabar. Langsung mendadak langit pertama dihilangi oleh Nabi Muhammad. Hingga saat itu malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa yang di belakang pintu itu? Jibril. Oh, Jibril, jenderal kita, ya kan, siap untuk dibukakan. Nah, perintahnya ditaati. Siapa yang di sampingmu itu? Kada kenal sih, karena urusannya jaga pintu langit aja, ya. Kada pernah turun karena jadi satpam, ya, jadi satpam. Kada pernah turun ke bumi selawasnya, kecuali hanya 1 kali saja. Itu malaikat langit pertama, itu namanya Ismail. Itu kada pernah turun ke bumi, walaupun Lailatul Qadar tetap jadi satpam, ya, tetap jadi penjaga langit pertama. Kecuali 1 kali aja turun ke bumi. Kapan itu? Meninggalnya Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah wafat, meninggal dunia, mengkifayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi waktu malaikat itu mendengarkan ini di samping ulun, katanya Jibril alaihissalam adalah Nabi Muhammad. Terkejut. Awagat umi rabih. Ada kisahnya Isra Mi'raj itu, ya, kadang-kadang dibaca itu oleh hubungan orang Banjar. Awagat umi rabih, apakah sudah ada saruan yang bahari dulu, yang dahulu kala Allah menjanjikan itu, inilah saatnya perintah Allah dikerjakan, undangan Allah ini dilakukan? Naam, iya. Bujur, malam inilah menghilanginya kepada kita Nabi Muhammad. Maka saat itu mereka membukakan pintu dengan lebar-lebarnya sambil mengatakan, marhaban fa ni'mal maji'u ja, selamat datang, sesungguhnya yang terbaik daripada yang datang ke langit ini adalah saat ini. Kada ada lagi sudah yang nemu seperti ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Semoga kita parak dengan Nabi Muhammad. Semua alam semesta ini merindukan Nabi Muhammad, merindukan daripada parak dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai sekedip mata kami, ya Allah, kamu jauhkan kami daripada Nabi Muhammad dengan maksiat kami, ya Allah, dengan meninggalkannya kami atas sholat 5 waktu, ya Allah, karena kami durhaka kepada orang tua, ya Allah, hingga terjauhkan daripada Nabi Muhammad, karena putusnya kita silaturahmi kepada tetangga, kepada kerabat, maka kami menjadi orang yang jauh dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, semua kemaksiatan itu, semua dosa itu, daripada durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, kada pepandiran dengan tetangga, kada pepandiran dengan sesama kerabatnya, dan juga ninggalkan sholat, atau anaknya yang di dalam rumah ninggalkan sholat, atau istrinya ninggalkan sholat, atau suaminya ninggalkan sholat. Jadikan semua perbuatan itu jauh daripada kami, ya Allah. Jadikan semua perbuatan itu terhindar dari kami semuanya, ya Allah.
gantilah kami dengan semangat ibadah sholat 5 waktu, gantilah kami dengan semangat bakti dengan kedua orang tua ya Allah. Kalau seandainya di antara mereka yang telah wafat kita belum kawah berbakti